Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ketulusan yang bukan kepura-puraan, diterima Tuhan sebagai bentuk penyembahan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun, Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, pernahkah kita merasa ragu untuk memberi sesuatu yang mahal atau berharga kepada Tuhan karena takut dicap berlebihan oleh orang lain? Atau pernahkah kita melihat seseorang memberi dengan sangat tulus, tapi justru dikritik, diremehkan, bahkan dituduh punya motif tersembunyi? Bacaan ayat Alkitab hari ini mencatat sebuah kisah yang begitu kuat dan menyentuh tentang Maria yang memecahkan sebotol minyak narwastu murni dan mahal untuk mengurapi kaki Yesus. Tindakannya yang begitu dalam dan penuh makna ini bukan hanya jadi sorotan, tapi juga bahan kritik dari Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus. Apa yang Maria lakukan bukanlah hal biasa. Minyak narwastu yang ia curahkan bukan barang murah, nilainya setara dengan upah 1 tahun penuh. Tapi dia melakukannya bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin pujian, melainkan karena ia mengasihi Yesus. Ia ingin menyatakan rasa hormat, syukur, dan penyembahan sejatinya melalui tindakan nyata. Sementara itu, Yudas Iskariot dengan nada seolah peduli mengomentari, "Mengapa minyak ini tidak dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yudas tidak benar-benar peduli pada orang miskin. Ia hanya memakai alasan itu untuk menutupi niat jahatnya, karena pada dasarnya ia adalah seorang pencuri. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tidak melihat pada jumlah atau bentuk pemberian, tetapi pada ketulusan hati dari yang memberi. Tuhan menghargai ketulusan lebih dari penampilan luar. Ini adalah pengingat keras bagi kita di masa kini, ketika banyak orang begitu fokus pada citra diri dan pengakuan dari orang lain, bahkan dalam hal rohani. Kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah saya memberi dan melayani Tuhan dengan tulus? Atau saya memberi karena ingin orang lain melihat dan memuji saya? Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah sejati, bukan aktor rohani. Ia tidak tertarik dengan drama kepura-puraan. Ketulusan, meskipun sunyi dan tidak viral, adalah aroma harum yang sampai ke hadirat Tuhan. Jika saat ini kamu sedang merasa kecil hati karena ketulusanmu tidak dihargai oleh orang lain atau bahkan dicurigai, ingatlah bahwa Tuhan melihat hatimu dan tidak akan membiarkan pengorbananmu itu sia-sia. Mari kita akui bahwa seringkali kita lebih peduli pada apa kata orang daripada apa yang Tuhan lihat di hati kita. Kita seringkali tertunda memberi atau melayani hanya karena takut tidak dihargai atau takut dinilai berlebihan atau aneh. Mari kita bertobat dari sikap yang ragu-ragu dan mulai menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Mari kita ulangi bersama mantra iman ini.
Aku memberi bukan karena mau dilihat orang. Aku menyembah bukan untuk dipuji. Hatiku milik-Mu Tuhan, tak ada yang terlalu mahal untuk-Mu. Penyembahanku adalah milik-Mu selamanya. Ulangi kalimat ini setiap kali kamu merasa takut dicemooh atau diremehkan karena imanmu. Biarlah ketulusan kita menjadi penyembahan yang harum di hadapannya. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Dan juga yang kita nyanyikan, hatiku adalah apa-apa. Tuhan, aku datang dengan apa adanya. Semuanya hanya untuk kemuliaan. Tak kupedulikan pandangan dunia saat ku berikan yang terbaik bagimu. Biar hatiku jadi persembahanku, harum semerbak di hadapanmu. Hatiku milikmu selama-lamanya. Tak ada yang terlalu mahal untukmu. Aku menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus, Engkaulah segalanya. Hatiku bukan pujian manusia, cukup hadirat-Mu yang menguatkanku. Dalam sunyi Engkau mengenalku dan menerima tulus cintaku. Hatiku milik-Mu selama-lamanya. Tak ada yang terlalu mahal untuk-Mu. Aku menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus, Engkaulah segalanya. Bila dunia meragukan motivasiku, tangan-Mu tetap memelukku. Imanku takkan goyah lagi. Ketulusan hatiku ini milik-Mu. Hatiku milik-Mu selamanya. Tak ada yang terlalu mahal untuk-Mu. Aku menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus, Engkaulah segalanya. Yesus, Engkaulah segalanya. Tak satu pun sanggup menggantikan-Mu. Tak satu pun. Hatiku tak ingin lagi berpura-pura. Tuhan, aku datang kepada adanya. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Tak kupedulikan pandangan dunia saat ku berikan yang terbaik bagimu. Biar hatiku jadi persembahanku, harum semerbak di hadapan